GKJW. Ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis GKJW Jemaat Tanjung Perak mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online di hari Minggu ini pada tanggal 8 November 2020. Ibadah pada hari ini adalah ibadah Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020. Dan mohon perhatian jemaat, setelah ibadah unduh-unduh kita akan melaksanakan lelang secara tertutup. Untuk itu kami mohon partisipasi dan keikutsertaan seluruh jemaat dalam Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mulai ibadah pada hari ini dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memujikan pujian secara medley dari Kidung Kontekstual nomor 7 dan nomor 19. Puji sorak dan haleluya, puji Gusti. Sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umatnya. Mari kita bergembira, melambungkan nyanyian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Puji sorak agung bira, sok maate sami asamata. Allah Rama seko besa, para kaguna nyara sami soka bunga jaos agi ate ben sok mana nyara sami soka bunga jaos agi ate ben sok mana. Amin.
Puji Tuhan selamanya. Haleluya, sungguh baik kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan unduh-unduh yang kedua saat ini, kita bersama-sama mengingat bahwa kita dipersekutukan oleh Tuhan dalam persekutuan yang kudus ini, bukan oleh besar atau kecilnya persembahan yang dapat kita bawa kepada Tuhan, akan tetapi oleh karena pengorbanan tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Karena itu, marilah dengan penuh sukacita kita masuk di dalam ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur seraya mengungkapkan yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Marilah kita masuk melalui pintu gerbangnya. Marilah kita menyanyikan syukur, sebab Ia itu maha baik, kasih setianya turun-temurun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudari warga jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini kita bersuka cita karena bersama-sama kita akan merayakan bersama di dalam ibadah syukur pada saat ini. Ibadah kita pada saat ini diterangi dengan tema persembahkan yang ada padamu. Dan firman Tuhan yang mendasari tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian kesaksian firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian kesaksian firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam ibadah kita, di dalam ibadah perayaan unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini. Mari kita respon dasar firman Tuhan ini dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 173. Kita pujikan bersama-sama Moro do aturno pisungsungmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita tentu percaya bahwa berkat-berkat-Nya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Namun sayangnya seringkali kita tidak mampu merasakan dan menyadari sehingga hidup kita dilimputi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Disitulah sejatinya kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Karena dengan kekhawatiran kita, sejatinya kita sedang meragukan kuasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita bersama-sama mohon pengampunan dari Tuhan agar kita dilayakkan bersekutu dengannya, sekaligus juga Allah berkenan melayakkan kita menghaturkan persembahan syukur kita di hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan ungkapan penyesalan dan pengakuan kita melalui sebuah pujian dari Kidung Jemaat 23, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Biarlah pujian ini menjadi pujian pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga maha tinggi. Kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan, mengaku segala salah dosa kami, segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkaulah sumber keselamatan dan juru selamat kami. Karena itu perkenankan kami untuk datang menghaturkan segala kelemahan dosa kami di hadapan Tuhan, seraya memohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Agar Engkau melayakkan kami membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Terlebih Engkau berkenan melayakkan kami untuk kami membawa persembahan syukur kami ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami, seraya memohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita percaya bahwa setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkenan mengampuni setiap kita. Karena itu mari kita bersama-sama berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah tertulis
di dalam kitab Mazmur 103. Saya akan bacakan untuk jemaat semuanya ayat 8 hingga ayat yang ke-12 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 387. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari raya unduh-unduh yang kedua ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-1 hingga ke-13. Biarlah Alkitab kita terbuka, marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapakku yang sangat baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh pada minggu hari ini kami senantiasa mengucap syukur tak henti-hentinya kepadamu atas segala berkat rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, tiba saatnya kami di pertengahan ibadah akan mendengarkan firman pemberian-Mu. Kuatkanlah hati dan jiwa kami dengan penuh kerendahan hati, agar kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu. Firman ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere. Berkatilah ya Tuhan Bapak Pendeta terkasih kami ini, agar segala sesuatu yang terucapkan yang ada di dalam hati dan pikirannya, hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 25 ayat yang ke-1 hingga ke-13, demikian kesaksian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji syukur kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Penuh ungkapan syukur karena di hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita di dalam perayaan unduh-unduh, saya ingin bertanya pada panjenengan, pernahkah panjenengan menghayal? Pernahkah panjenengan menghayal? Tentu pernah nggih. Kira-kira apa yang panjenengan hayalkan begitu? Sekarang begini ibu bapak, kalau panjenengan menghayal, mari kita coba menghayal begitu, kita menghayal tiba-tiba kita mendapat uang 1 miliar begitu. Apa yang akan panjenengan lakukan dengan uang itu? Beli natura. Terus apalagi? Kalau seandainya uang itu kemudian diminta orang semuanya, terus pundi? Kok nyimut begitu? Iya, kalau bagi saya ibu bapak, seandainya punya uang segitu sudah tak kasihkan ke orang semuanya, khususnya mereka yang butuhkan. Kenapa? Ya kalau itu habis ya tinggal berhayal lagi, kan bisa mudah. Kadang-kadang dalam pikiran kita, wong menghayal saja kita masih kikir begitu ya. Menghayal, sik mikir awake dhewe. Ya, guyonan saja ibu bapak. Tetapi memang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ternyata sifat, kebiasaan ataupun juga dalam gaya hidup kita hal-hal kecil semacam itu masih ada tanpa kita sadari. Ketika kita membutuhkan sesuatu dalam kehidupan kita tetapi ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ya tanpa kita sadari aku masih membutuhkan. Aku masih membutuhkan untuk bagaimana aku bisa memberikan itu untuk orang lain begitu. Tetapi itu manusiawi sekali. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita khususnya di dalam perjalanan setiap kehidupan kita hal-hal semacam itu tentu kita lewat. Nah, kalau kita kembali melihat apa yang terjadi, apa yang disaksikan oleh firman Tuhan pada saat ini, saya melihat dari kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh ini ada satu hal yang menarik begitu untuk kita perhatikan. Saya tertarik betul dengan ayat yang ke-3. Dikatakan begini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ibu bapak, pernahkah panjenengan ikut dalam, ya biasanya kalau di desa itu ada orang yang mantu, kemudian ada sinomannya ya. Sinoman atau apa ya? Artinya yang membantu untuk terselenggaranya acara resepsi ataupun juga hajatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, biasanya tetangga ataupun juga orang-orang yang terlibat di dalamnya itu mereka
itu membantu. Bahkan bukan hanya tenaga, kadang-kadang juga ada yang membawa sesuatu. Nah, saya membayangkan atau kita bisa membayangkan bagaimana suasana perkawinan yang dilangsungkan di sini, di mana gadis-gadis ini sedang menanti datangnya mempelai. Kita perlu mencatat ibu bapak bahwa gadis-gadis bodoh dan bijaksana ini bukanlah mempelai perempuannya, bukan. Tetapi ini adalah istilahnya pager ayunya ya, kalau dalam budaya kita. Mereka menyongsong kedatangan sang mempelai laki-laki. Nah, dalam tradisi orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, mempelai ini boleh bertemu pada waktu itu kalau diskusi tentang mas kawin, diskusi tentang kebutuhan perkawinan itu sudah selesai, baru bisa ketemu. Nah, di saat itu adalah waktu penantian bagi pager ayu ini untuk menanti kedatangan sang mempelai ini. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, pager ayu yang dimintai tolong. Saya pikir, saya membayangkan itu pager ayu ini adalah sahabat-sahabat dari mempelai perempuan itu. Dimintai tolong. Nah, tapi ternyata mereka tidak membawa cadangan minyak, tidak membawa cadangan untuk kebutuhan menyambut sang mempelai laki-laki. Apakah gadis-gadis bodoh ini tidak memiliki minyak? Nah, memang Alkitab tidak menyebutkan mereka tidak memiliki minyak, tetapi yang disebutkan adalah mereka tidak membawa minyak, sehingga ketika sang mempelai itu datang, mereka kehabisan minyak dan pelitanya itu mati. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan pada ayat ketiga, gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, apakah benar bahwa mereka itu tidak memiliki minyak? Saya yakin dan percaya kehidupan mereka, tentu mereka memiliki minyak. Tetapi mereka tidak mau membawanya. Banyak penafsir menafsirkan cerita ini bahwa pelita itu adalah kehidupan kita. Nyala pelita itu adalah nyala api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sementara minyak itu adalah sebagai bahan bakar, sebagai sarana untuk mendukung roh itu tetap menyala di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Nah, ibu bapak, apa yang bisa membuat nyala api ini tetap menyala dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Kalau pelita itu membutuhkan minyak, sementara kehidupan kita apa? Nah, kadang-kadang ketika kita bertanya tentang apa yang bisa membuat nyala api Kristus atau nyala api Roh Kudus itu menyala dalam kehidupan kita, kita bingung. Apa yang bisa membuat itu menyala? Apakah kebaikan kita? Apakah persembahan kita? Apakah pelayanan kita? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, yang memampukan Roh Kudus itu tetap menyala dalam kehidupan kita adalah kuasa Tuhan sendiri. Itu yang disebut sebagai anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, roh itu berada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita pun melihat diri kita, ternyata anugerah itu sudah diberikan kepada setiap kita. Sama seperti gadis yang bijaksana dan gadis bodoh itu, mereka punya minyak itu. Tetapi satu dibawa dan satu tidak. Di dalam perayaan unduh-unduh ini, Ibu Bapak, kita bersama-sama menggumulkan sebuah tema. Persembahkan apa yang ada padamu. Seringkali kita bingung, seringkali kita lupa akan segala sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu sudah banyak dan sudah mengalir terus-menerus dalam kehidupan kita. Tetapi kepekaan kita, rasa kurang puas dengan apa yang kita miliki seringkali menutupi berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Nah, di hari ini ketika kita bersama-sama membangun ibadah, membangun rasa syukur kita dalam perayaan unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini, Ibu Bapak, kita diajak untuk melihat kembali, untuk peka terhadap karya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Meskipun kita tahu kita berada dalam situasi pandemi ini, sudah sekian lama kita berada di dalam situasi yang tidak nyaman ini, tetapi inilah saat kita bisa merasakan kembali berkat dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan, berkat Tuhan itu memang tidak selalu materi. Tidak selalu kelihatan yang numpuk begitu dalam kehidupan kita. Tetapi tema ibadah kita yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 tadi mengingatkan persembahkan apa yang ada padamu. Mari kita melihat diri kita. Mari kita melihat kehidupan kita. Tentu ada banyak hal yang layak yang kita persembahkan kepada Tuhan. Materi mungkin salah satunya. Kehidupan kita, pemikiran kita, doa-doa kita, dan juga kesediaan kita untuk terlibat dalam pelayanan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu, jangan kita seperti gadis-gadis yang bodoh. Mereka punya tetapi tidak mau membawa. Tetapi marilah, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, entah itu besar, entah itu kecil, mari kita persembahkan, mari kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai layak atau tidaknya. Kita hanya berusaha dengan sekuat dan semampu kita. Tuhan menolong dan mampukan kita, sekaligus melayakkan kita untuk membawa persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan. Amin. Kita bersama mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan penuh sukacita oleh karena anugerah dan karunia-Nya, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyatakan keinginan untuk memberikan apa yang kita miliki melalui persembahan syukur kita, yang berupa persembahan peribadatan, syukur unduh-unduh, natura, dan seluruh kehidupan kita. Sebagaimana nats yang mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
penuh sukacita dan rasa syukur, perkenankan kami mewakili seluruh warga GKJW Jemaat Tanjung Perak menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan dalam perayaan unduh-unduh kedua di tahun ini. Oleh karena besarnya cinta kasih-Nya yang telah dicurahkan dalam kehidupan seluruh umat-Nya, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan layak dijadikan sarana pelayanan bagi gereja-Nya. Atas nama gereja Tuhan, kami menerima persembahan yang ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak semua aturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan persembahan kita semua. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama menaikkan pujian Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Untuk doa syafaat digabungkan untuk doa syafaat, berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami di hari ini untuk kami bersama-sama merayakan perayaan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020. Kami bersyukur berterima kasih Bapa, di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau memberi kami kemampuan untuk menghaturkan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya dan kami meyakini bahwa semua kemampuan kami, semua kekuatan kami ini oleh karena Tuhan sendiri yang memberikannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, di tengah-tengah peribadatan kami Engkau berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk kami peka terhadap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami yang pada akhirnya mampukan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa atas segala kekurangan kami, atas segala kelemahan kami, ketika kami belum mampu mensyukuri setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu di saat ini kami bersama-sama Bapa membawa menghaturkan persembahan kami di tengah-tengah perayaan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua ini.
apapun itu bentuknya, persembahan natura, persembahan berupa materi, dan juga persembahan hidup kami, semuanya kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan semuanya ini menjadi dupa harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar setiap kami untuk mampu mempersembahkan kekudusan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih Bapa, kami bersama-sama mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan, mereka yang saat ini mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Biarlah melalui persembahan kami ini, kami pun diingatkan, kami pun dimampukan untuk peduli dan peka terhadap keberadaan mereka. Sehingga persembahan yang boleh terkumpul ini dapat juga menjadi sarana berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Kami percaya bahwa Engkau akan terus berkenan memberkati kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami, kuatkan kami, karuniai kami hikmat, agar kami mampu terus melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab di dalam usaha-usaha kami, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, agar semuanya mendatangkan kebaikan dan kecukupan di dalam kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami pun mengucap syukur atas kesempatan di mana Tuhan berkenan memberi kami kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Perkenankan kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi kendalanya Tuhan, Tuhan Maha mengetahui. Berkenan Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, memberi jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan persoalannya, memberi kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami kelemahan, terlebih memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Perkenankan ya Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, terlebih yang ada di Jemaat Tanjung Perak ini. Berkati gereja kami ini, berkati para pelayan-pelayan Tuhan agar dimampukan untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan yang dilakukannya. Berkati para keluarga yang senantiasa mendukung dalam pelayanan saudara-saudara kami ini. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Tanjung Perak, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguatkan dan juga memampukan kami untuk melewati segala pergumulan hidup kami hanya dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk panitia penyelenggara kegiatan unduh-unduh yang setahun ini telah bekerja untuk melayani Tuhan melalui pelayanan di kepanitiaan unduh-unduh ini. Tuhan berkati, biarlah pelayanan saudara-saudara kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami mohonkan berkat di dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami ini. Tuhan sendiri akan menuntun dan menyertainya. Untuk selanjutnya Bapa, kami pun menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam pelayanan ke depan secara khusus untuk pelaksanaan pertanggungjawaban panitiaan unduh-unduh ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah hikmat Tuhan yang menuntun saudara-saudara kami ini. Inilah ya Bapa doa syukur dan permohonan kami, biarlah doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Tapi kita percaya bahwa tugas tanggung jawab pelayanan kita
untuk terus mewartakan cinta kasih Tuhan masih harus kita lakukan. Karena itu, mari kita undur dari ibadah ini dengan penuh sukacita, kembali melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh ungkapan syukur. Seraya bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang ketiganya esa, biarlah memberkati dan menyertai jemaat semuanya dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian Kidung Pasamuan Jawi 459 bait yang pertama dan kedua, Pinujio Allah Sang Romo. Pinujio Allah Sang Romo wa Sang Putra lan Roh Suci punapa ngabekti aning gereja ngrasuk gesang saben hari. Ayo nindakno kang trusing ati sabdaning Gusti, sungguh sang yakti sinar tandening berkah ing Gusti, sungsi rahmat ring sesami. Pangabekti sestu pengibadah lamun Gusti kang den sembah kraharjaning bobodo denudi jagat ramya tentrem yakti. Ayo nindakno kang trusing ati sabdaning Gusti, sungguh sang yakti sinar tandening berkah ing Gusti, sungsi rahmat ring sesami. Demikianlah ibadah perayaan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua telah kita laksanakan. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita dapatkan di hari ini untuk memberikan persembahan yang ada padamu yang terbaik buat Gusti Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan marilah bersama-sama kita akan berpartisipasi untuk mengikuti lelang secara tertutup yang akan dipandu oleh panitia. Tuhan Yesus memberkati, persembahkan yang ada padamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Tuhan senantiasa tercurah atas hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memasuki lelangan tertutup. Dalam hal ini adalah lelangan dengan sistem American Style, di mana nanti yang kami sampaikan kepada panjenengan semuanya ada 2 natura. Namun nanti untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Wawan terkait dengan harga dasar dan bagaimana mekanisme di dalam sistem lelang itu tadi. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Wawan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.
kembali kita berjumpa dalam Hari Raya Persembahan Unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini. Kita tahu bersama bahwa dengan mekanisme lelang tertutup atau American Style yang telah kita pernah laksanakan bersama, dan kami akan menjelaskan secara teknis ada 2 natura yang akan dilelang secara tertutup oleh panitia pelaksana Unduh-unduh 2020 ini. Yang pertama adalah kipas angin standing dengan harga dasar Rp450.000, dan yang kedua adalah blender dengan harga Rp350.000. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menawar secara langsung melalui mekanisme WA yang sudah disampaikan oleh panitia melalui flyer-flyer dan melalui woro-woro yang ada di ketua wilayah atau di wilayah masing-masing. Bisa menghubungi WA Bapak Ananto, wilayah Korintus, dan saya Bapak Wawan, wilayah Efesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa menawar langsung melalui WA ke kami, nantinya akan kami catat, akan kami kompilasi semua penawar, dan akan kami sampaikan berapa atau siapa yang menjadi penawar tertinggi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua persembahan yang telah masuk dan ditawarkan atau panjenengan tawarkan itu menjadi persembahan untuk gereja. Sehingga baik pemenang ataupun yang belum beruntung mungkin semuanya dipersembahkan ke gereja. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan melalui lelang tertutup ini. Nggih, monggo Pak Nanto. Terkait dengan waktu, mungkin warga jemaat bisa ada batas waktu atau bagaimana? Ya Bapak Ibu, seperti yang dipertanyakan bahwa waktu untuk durasi daripada lelang tertutup ini akan kami beri waktu dengan durasi 30 menit. Untuk itu, mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk melaksanakan atau mengikuti lelang secara tertutup dengan menawar harga kipas angin dengan harga dasar Rp450 dan blender Rp350. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait mekanisme lelang tertutup atau American Style. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Ananto. Terima kasih Pak Wawan, Bapak Ibu, itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan mekanisme sistem lelang American Style ini. Untuk selanjutnya, mulai saat ini panjenengan sudah bisa melakukan penawaran melalui WA kami, Bapak Wawan, Bapak Ananto. Mulai saat ini sudah panjenengan bisa mulai. Tuhan memberkati.